Ya, sekarang saya ke Mas Hidayat ya, ditahan dulu Ustadz Mas Hidayat. Lantas kira-kira masuk akal tidak sih larangan ini, meski ini memang untuk pejabat dan juga ASN, tapi ASN ini juga bagian dari masyarakat ya, seperti apa? Ya tentunya kalau kita lihat di balik surat yang sudah beredar itu kan alasannya adalah mengingat saat ini transisi dari pandemi ke endemi perlu kehati-hatian. Nah pertanyaannya adalah pelarangan itu kan berarti agar ASN berhati-hati. Nah kenapa hanya ASN saja yang diminta harus berhati-hati? Kan publik ini juga kan lebih penting juga dibandingkan yang lainnya. Jadi tidak ada yang lebih penting, semuanya sama untuk masalah kehati-hatian. Jadi persoalan alasan kenapa pelarangan ini menurut saya menjadi masalah dan agak aneh. Keanehan itu muncul adalah pertama ditujukan hanya untuk ASN. Yang kedua adalah kalau kita lihat narasi-narasi pemerintah ini kan adalah narasi pelonggaran, narasi pemulihan ekonomi. Dan kemudian ketika narasi ini yang harusnya konsisten, tapi ada surat ini menunjukkan ketidakkonsistenan tentang pemulihan ekonomi dan kita sebetulnya sudah menuju kepada betul-betul yang namanya endemi. Sehingga akhirnya seolah-olah loh yang perlu hati-hati sama ada masyarakat lain yang tidak perlu hati-hati. Jadi kesimpulannya kan seperti itu. Nah ini adalah menurut saya adalah satu narasi yang sangat keliru. Dan ini harus diklarifikasi oleh pemerintah untuk menjelaskan surat ini dan kalau perlu dicabut larangannya. Jadi jangan kemudian ada istilahnya ada kelas-kelasan gitu, ada kelas ASN, ada kelas masyarakat biasa. Menurut saya ini tidak sehat. Ya. Kalau Mas Teddy bagaimana? Kalau dikatakan oleh Mas Hidayat ada inkonsistensi ya, di satu sisi dilonggarkan tapi khusus untuk bulan puasa diperketat. Bagaimana? Mas Teddy masih belum terdengar audionya? Ya, oke, boleh. Lagi azan di tempat saya, jadi kalau saya bicara nggak kedengeran. Boleh, silakan Mas Teddy. Lanjut yang lain aja dulu. Iya Mas Teddy, baik, nanti saya akan terlebih dahulu mau ke Dokter Yusuf. Dokter Yusuf, ya ditahan dulu ya Mas Teddy ya, sekarang saya ke Dokter Yusuf. Dokter Yusuf, sebenarnya sekarang eranya itu seperti apa sih? Memang sudah wajarkah kita kemudian bebas karena awal tahun 2023 ini kan segala macam diperbolehkan, konser musik, kerumunan, kawinan dan lain-lain. Tapi untuk bulan puasa agak ngerem sedikit ini kita. Konteks pandemi COVID-19 Indonesia ini sekarang sudah tahap level apa sih? Masih berbahaya atau bagaimana? Kalau dari kasus, saya lihat data dari kemarin ya. Artinya karena kebetulan kemarin libur jadi nggak ada data yang terbaru. Tapi dari data kemarin itu masih ada kasus baru sebesar 3.809 kasus. Dan pertambahan kasus itu di Jakarta paling tinggi itu. Ada 200 orang yang terkena dan ada 2 orang yang meninggal. Nah, kata kuncinya pandemi memang belum berlalu, tetapi imunitas kita dan keberadaan manusia Indonesia yang sudah cukup kuat itu menjadi tolak ukur yang kita harus memastikan bahwa kita cukup kuat. Dan kalau menurut saya protokol kesehatan tetap kita harus jaga ya. Nah, jadi kalau saat sekarang ini berbuka puasa atau apapun kegiatannya yang selalu harus kita jaga, yang selalu saya ingatkan bahwa ventilasi, durasi, dan jarak itu menjadi sangat penting agar kita selalu kendalikan itu agar tidak terjadi kasus baru. Tapi kalau kasus selalu masih ada dan kita harus tetap waspada. Oke, berarti sebenarnya dengan kondisi seperti itu, konser-konser musik yang diizinkan di beberapa bulan yang lalu ini sebenarnya tepat atau enggak? Kalau saya melihatnya gini, kalau misalkan di ruangan terbuka itu sih oke ya, tapi kalau ruangan tertutup berbahaya. Baik. Karena kita masih ingat dulu waktu, Caca masih ingat waktu pas kejadian Tanah Abang tuh yang kita bicara di TV One ya, di mana ventilasinya kurang, durasinya lama, dan berbondong-bondong orang pada satu titik. Nah itu sangat berbahaya. Oke, mudah-mudahan apakah sudah bisa terdengar dengan jelas di sini Mas Teddy? Mas Teddy? Ya. Iya, boleh dijawab. Kalau Mas Teddy sendiri melihat bahwa ini tepat atau masih inkonsisten dari pemerintah? Maaf, ini masih azan di tempat saya. Baik, iya, mungkin iya. Dengan musola, jadi baik. Nggak gitu kedengeran. Iya, sekarang saya mungkin ke Ustadz Zaki Mirza terlebih dahulu. Ustadz, sebenarnya kalau misalnya di Islam sendiri, ketika kita berbuka puasa, kalau lebih dari apa ya, kalau kita berbicara mengenai, ya ini ajang silaturahmi kita ya, tapi kita juga harus ingat bahwa ini memang masih kondisi pandemi belum berakhir.
dalam Islam sendiri mungkin oke lah, janganlah terlalu banyak, jangan kemudian terlalu di ruangan yang sempit, tidak terbuka, karena di Islam juga kita harus memperhatikan kesehatan kita ya. Nanti Ustadz akan jawab sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.